Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat pada mata praktik P3A, yaitu kita akan membahas mengenai fungsi pointer dan juga operasi file. Kita masuk ke fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik dari dalam program sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan mengeluarkan output. Contoh fungsi yang sering digunakan dan dibuat adalah fungsi main. Berikut adalah struktur dari penulisan fungsi, yaitu ada int nama underscore fungsi, kemudian int parameter ya, terus buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di bagian sininya adalah kode untuk menulis programnya. Oke, fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Kemudian untuk parameter bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, tergantung dari fungsi yang dibuat. Jika fungsi itu membutuhkan input, maka kita harus membuatkan parameter. Seperti contoh di bawah, ini merupakan fungsi void, yaitu fungsi yang tanpa butuh parameter juga pengembalian ya. Jadi ada void, nama underscore fungsi, kemudian cout untuk menampilkan ini adalah sebuah fungsi atau seperti printf ya. Oke, kita masuk ke pointer. Pointer adalah sebuah variabel khusus yang berisi alamat memori. Pointer nantinya akan bisa mengakses data yang ada di suatu alamat memori. Setiap variabel yang kita buat pada program akan memiliki alamat memori. Alamat memori berfungsi untuk menentukan lokasi penyimpanan data pada memori atau RAM. Kadang alamat memori ini disebut dengan reference atau referensi di sini ya. Oke, lanjut untuk pointer. Berdasarkan gambar di atas, setiap variabel yang sudah dibuat di dalam program akan memiliki alamat memori yang menyimpan nilai. Atau setiap membuat variabel pasti akan memiliki alamat memori. Alamat memori variabel score yaitu adalah alamatnya 01 ABC. Ini contohnya aja ya. Kemudian kalau misalkan di aslinya atau di real life-nya kita nggak tahu untuk alamat address itu seberapa berapa ya, masih random. Ini hanya perumpamaannya aja. Untuk variabel skornya itu kita alamatnya 01 ABC. Untuk variabel HP-nya yaitu 02 FFD. Pemilihan alamat memori dilakukan secara acak, oleh karena itu disebut dengan RAM, Random Access Memory. Lanjut lagi untuk bentuk umum pointer, yaitu seperti tipe underscore data, bintang, nama underscore variable, underscore pointer. Tipe underscore data dapat berupa sembarang tipe seperti halnya pendeklarasian variabel, bukan pointer, kayak int, struct, itu bisa juga. Kemudian ada nama underscore var underscore pointer adalah nama variabel pointer yang menuju ke data, yaitu yang bertipe data tipe data nanti ya. Oke, di sini kita akan menuliskan. Maka cara membaca atau mengartikan int bintang pointer 1001, maka bintang pointer 1 akan bisa mengakses data yang pada alamat memorinya yaitu 0001. Dengan kata lain, si bintang pointer 1 ini akan menggunakan alamat 0001 sebagai referensinya, sebagai alamat memorinya. Kemudian untuk karakter merupakan variabel pointer yang menunjuk ke dapat bertipe char ya. Oke, kita lanjut ke operator pada pointer. Di sini ada operator difference seperti ini tandanya, seperti dan ya tandanya. Operator ini biasanya disebut dengan address of atau operator alamat. Dengan menggunakan operator difference atau dan ini, suatu variabel akan menghasilkan alamat memori. Untuk contoh penggunaannya seperti ini ya, ini bentuk umumnya, nama underscore variable underscore pointer sama dengan dan variabel INTX 45. Nah, ini berarti akan menampilkan alamat memorinya dari si INTX 45. Oke. Lanjut di operator pada pointer yang kedua, yaitu ada operator reference. Operator ini biasanya disebut value pointed by. Dengan menggunakan operator ini kita dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat pada suatu alamat memori. Seperti ini, INTX sama dengan 45, cout bintang dan X gitu ya. Nah, ini contohnya adalah misalkan X yang bernilai 8 disimpan di dalam memori alamat 0x012 FF50 yang atas. X pointer disimpan dalam memori pada alamat 0114FC ya, ini pointer X-nya yang berisi alamat dari variabel si X-nya. Nih, variabelnya si X ini alamat memorinya ini. Kemudian X pointernya mengambil nilai si alamatnya menjadi X pointer di sini ya. Kemudian untuk mengetahui nilai yang ada pada alamat yang disimpan oleh X pointer dapat kita lakukan seperti pernyataan berikut, dan nilai variabel dapat kita lihat pada gambar di atas ya di sini.
gitu. Di sini x-nya itu mempunyai variabel ini, x pointernya yang mempunyai alamat addressnya ini gitu ya. Yang y-nya juga yang alamat memori di sini, ini nilai variabelnya. Itu gambar di atas. Oke, lanjut ke nextnya. Nah, ini tadi penjelasannya ya, sama ya. Oke, operasi file. Kita masuk ke operasi file. Tipe-tipe file ada banyak ya, ada 7. Yang pertama ada file header. File ini berupa teks dan dapat digabungkan dengan file program pada waktu proses compile dengan menggunakan perintah include, sehingga dikenal dengan file include. Seperti contohnya stdio.h dan conio.h. Kemudian file library. File ini berisi program-program dari setiap fungsi dasar yang dikenal oleh Turbo C. Program-program tersebut sudah dikompil dan dapat digabungkan dengan program yang dibuat dengan proses link. Ekstensi dari file ini adalah .lib. Kemudian file runtime. File ini akan digabungkan dengan program pada saat proses link. File runtime disesuaikan dengan model memorinya. Yang keempat adalah math library. File ini digunakan untuk operasi bilangan. Yang kelima ada file editor. File ini adalah file teks yang berekstensikan C. Kemudian ada file object. File ini adalah hasil proses compile dari file editor. Nama file object sama dengan nama file editor dengan ekstensi obj.obj gitu ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu ada file eksekusi, hasil proses dari link dan dapat dijalankan dari promdos ekstensinya, yaitu file.exe gitu ya. Kemudian ada fungsi-fungsi atau operasi dalam file. Di sini ada fopen untuk membuka file, fclose menutup, fprintf mencetak, fscanf membaca isi file. Kemudian fof mendeteksi barisnya berapa, dan bisa kalian lihat selanjutnya. Kemudian di sini kita ada operasi file, yaitu biasanya kita bisa membuat sebuah file baru atau membuka file yang sudah ada atau menutup, dan juga membaca dan menambahkan ataupun mengubah informasi pada file. Kemudian itu operasinya. Oke, operasi dalam file. Oke, di sini ada R membuka sebuah file terbaca, W untuk ditulis, A untuk menambahkan data, R plus itu membuka sebuah file untuk dibaca atau ditulis, dan juga untuk selanjutnya juga ada ya, kalian bisa baca. Kemudian untuk presentasinya sudah selesai, dan untuk ACT atau activity-nya kita akan membuat program gitu ya, dimana kita akan menggunakan operasi file. Juga di sini kita menampilkan perulangan, dan juga apabila kita ada cabangan juga di sini. Oke, pertama-tama di sini kita lihat tidak ada nama atau file yang namanya data.txt ya. Kita coba di sini cek. Data nggak ada ya, data juga nggak ada, kita name juga nggak ada ya. Coba mati semua. Oke, kita coba saya jelasin. Ini hashtag include stdio.h adalah header atau library yang tadi saya bilang ya, untuk input output. Kemudian int input di sini adalah fungsi dengan nama input dengan tipe data atau returnnya int dengan parameter int count. Nah, ini berisikan atau isi fungsinya ya, input ini ada char, yaitu ada nama variabel data dengan tipe data char dengan panjang atau length 50. Kemudian ada pointer dengan tipe data file ya. Kemudian nama variabel atau nama pointer adalah bintang fp. Kemudian untuk fp ini kita akan membuka file atau menuliskan objek atau txt baru gitu ya, dengan nama data.txt dan w plus ini untuk menulis dan membaca gitu ya, bisa ditulis dan juga bisa dibaca. Kemudian jika fp-nya itu sama dengan 0 atau belum ada, berarti atau kosong gitu ya, file tidak dapat dibuka gitu. Kalau ini error berarti tidak dapat dibuka. Kemudian untuk selanjutnya untuk for, untuk perulangannya int i sama dengan 0, i titik koma i kurang dari i kurang count, if i increment. Di sini perulangannya dari 0 sampai kurang dari count gitu ya. Nanti diseleksi kondisinya apakah i kurang dari count, maka kalau misalkan masih kurang dari count dia akan bertambah i nya. Kemudian printf untuk menampilkan atau mengambilkan output gitu ya. Printf masukkan data ke %d. Nah, ini kode format %d yaitu kode format untuk integer. Nah, i plus 1 ini untuk menampilkan data ke 1, karena di sini kita memakai i sama dengan 0.
Jadinya kalau misalkan kalian nggak pakai i+1, nantinya di sini akan menampilkan masukkan data ke 0, bukan masukkan data ke 1. Kemudian untuk scanf itu meminta user atau ini ya, melakukan input data dari user menggunakan %s. Nah, %s ini merupakan kayak string ya, gitu ya, mengget atau mendapatkan nilai string yang nantinya dan ini yaitu supaya bisa memasukkan data gitu ya dari scanf ini dimasukin ke variabel data menggunakan dan ini gitu. Kalau misalkan kalian nggak pakai dan, maka nggak bisa tampil gitu buat datanya. Kemudian fprintf ini buat print dari fp-nya ini gitu ya, menampilkan datanya, berapa datanya, kita pakai fprintf gitu, fp supaya pakai kode format gitu ya, fp ini merupakan ininya filenya, kemudian %s/n. Ini datanya, kita akan menampilkan datanya di bagian sini. Kemudian fclose fp, setelah kita print atau setelah kita tampilkan ininya file format data txt-nya, kita akan nge-close dari file tersebut. Kemudian return 0 titik koma karena kita menggunakan tipe data yaitu int untuk fungsi tersebut ini ya. Kemudian untuk mainnya, kalau misalkan coding kan kalian tidak ada main, maka program tidak akan jalan. Selanjutnya kita di dalam main ini terdapat int count dan juga printf di sini merupakan kita memanggilkan data gitu ya, memanggilkan fungsi dari si input gitu ya. Dari sini masukkan jumlah data. Nah, di sini jumlah data yang dimaksud adalah jumlah data yang kita masukin. Jadi bebas. Di sini kalau kalian masukin 3, 2 atau 1 nanti bisa dimasukin berapa aja di sini. Kemudian scanf yaitu mengget atau mendapatkan data dari si user. %d itu adalah kode format untuk integer, kemudian dan count gitu, and count ini untuk memasukkan dari inputan user ke variabel atau mengkoneksikan dari variabel dari user ke variabelnya si count. Kemudian kita memanggilkan fungsi input dengan parameter count, yaitu parameter count dapat dari mana? Dapat dari si user yang nantinya dimasukin ke sini ya, itu masukkan jumlah datanya berapa. Kemudian return 0 yaitu karena kita menggunakan tipe data int. Oke, kita coba running aja dan kita lihat dulu di sini nggak ada ya data gitu ya. Di sini saya refresh juga nggak ada. Oke, kita coba running untuk codingannya apakah. Oke, di sini kita coba running. Kita masukin jumlah datanya 2 gitu ya. Ini kita bisa masukkan data misalkan nama gitu ya, nama sendiri. Misalkan nama saya Fajar Ar-Rahman gitu ya, Fajar aja dan nggak kepanjangan. Kemudian npm. Oke, kita lihat untuk di dalam sini harusnya sudah ada, nah data sudah ada ya di sini. Nah, kita coba buka untuk ininya. Nah, tertampil ya bahwa di data.txt ini kita bisa menampilkan Fajar dan juga npm saya di sini. Untuk listing kalian bisa screenshot ininya gitu ya. Kalian bisa pakai sendiri atau bisa pakai video saya, terserah kalian. Gitu ya. Kemudian untuk notepadnya ini sebagai output nih gitu ya di sini. Di sini output. Nah, untuk di sininya juga tadi terminalnya. Nah, terminalnya juga di sini bisa kalian jadikan output juga ya. Di sini nih. Ini kan masih juga terminal. Ini output kita dimasukin. Oke, untuk pertemuan keempat pada kali ini kurang lebihnya seperti itu aja. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya di Jimit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.